anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 1, 2, dan 3, LKS halaman 26 sampai dengan 34. Kita mulai dari pembelajaran 1, bermain di rumah teman. Hari ini Lina dan teman-temannya bermain bersama. Mereka sepakat bermain di rumah Rudi. Rumah Rudi memiliki halaman yang luas. Rumah Rudi memiliki banyak pohon besar. Salah satu pohon milik keluarga Rudi adalah pohon rambutan. Rambutan memiliki bentuk bundar seperti lingkaran. Mereka meminta izin kepada Rudi untuk memetik buah. Buah rambutan yang dipetik dimasukkan ke dalam kotak. Kotak merupakan benda berbentuk segi empat. Mereka sangat senang bermain bersama. Selanjutnya kita akan masuk pelajaran SBDP, gerak kepala dan tangan. Bisa dilihat di LKS-nya halaman 28. Lina dan teman-temannya berlatih menari. Mereka akan melakukan gerak kepala dan tangan. Bisa dilihat gambarnya di situ. Menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri adalah gerak yang dilakukan kepala. Cara melakukannya adalah 1. Duduk bersimpun, 2. Kepala menengok ke kanan, 3. Kemudian menengok ke kiri. Nah, berikut ini adalah gambar gerak yang dilakukan oleh tangan. Cara melakukannya adalah 1. Meluruskan tangan ke depan, 2. Tangan digerakkan ke samping. Selanjutnya kita belajar matematika penjumlahan berulang ke perkalian bilangan. Jika kemarin kita belajar tentang perkalian diubah menjadi penjumlahan berulang, kalau sekarang kita akan belajar penjumlahan berulang kita ubah menjadi bentuk perkalian. Di sini Ibu ada contoh. Lina melakukan gerakan menengok kepala. Sambil bergerak mereka menghitung lama gerakan. Kepala ditengokkan ke kanan dan ke kiri. Dalam satu tengokan memerlukan 8 hitungan. Berapa jumlah seluruh hitungan pada gerakan? Banyak gerakan tadi, 1 ke arah kanan ditambah 1 ke arah kiri. Jadi sama dengan 2 kali gerakan. Jadi banyak hitungannya adalah 1 ke kanan ditambah 1 ke kiri. Nah, kalau 8 berarti 8 hitungan ke kanan, 8 hitungan ke kiri. Nah, 8 ditambah 8 itu sama artinya 2 dikali 8 karena 8-nya ada 2 kali. 2 dikali 8 hasilnya 16. Jadi jumlah seluruh hitungan pada gerakan adalah 16 hitungan. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal. Di sini ada apel, di mana setelah kita hitung banyak apel di sini ada sebanyak 24. Nah, di sini ada bentuk penjumlahannya. 4 ditambah sebanyak 5 kali. Berarti kita isi 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, 4 ditambah 4 sebanyak 5 kali ini bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 4 ya. 5 kali 4-nya kita tulis. 5 dikali 4 hasilnya adalah 24. Selanjutnya kita akan belajar pembelajaran 2 materi PJOK gerak meliukkan badan. Berlatih gerak meliukkan badan, caranya adalah sebagai berikut. 1. Mula-mula berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu. Kedua tangan berada di atas lurus dan sejajar dengan telinga. Pandangan mata lurus ke depan. 2. Gerakan 1. Liukkan badan ke kiri. Kedua tangan mengikuti meliuk ke arah kiri sebanyak 2 kali. 3. Gerakan 2. Liukkan badan ke kanan. Kedua tangan mengikuti meliuk ke arah kanan sebanyak 2 kali.
4. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali 8 hitungan sampai otot pinggang terasa lentur. Ingat ya, gerak meliukkan badan itu adalah gerak yang melatih kelenturan. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia. Benda padat. Salah satu wujud benda adalah benda padat. Ciri utama benda padat adalah bentuknya tetap dan tidak berubah. Contohnya seperti batu, kayu, meja, dan sebagainya. Benda-benda tersebut jika dipindahkan tempatnya, bentuknya akan tetap. Selain bentuk, ukuran benda padat pun selalu tetap. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran PPKN. Aturan berkunjung di rumah teman. Bagaimana kita harus bertingkah laku bila kita berkunjung ke rumah teman? Kamu harus mengetuk pintu. Kamu tidak boleh langsung masuk ke rumah orang lain. Kamu harus mengucapkan salam. Kamu harus menyapa dan bersalaman dengan orang tuanya. Selama di rumah teman, kamu harus sopan. Hal tersebut aturan-aturan ketika bermain di rumah teman. Jadi jika kita bermain ke tempat orang lain, kita harus mematuhi aturan yang ada di rumah teman kita tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pembelajaran 3, materi bahasa Indonesia. Benda cair. Apakah kamu pernah memperhatikan air yang jatuh dalam keran? Bagaimana bentuknya? Ya, tentu bentuknya tidak beraturan. Hal tersebut karena air tidak ditempatkan pada wadah. Jika kamu menampung air tersebut, air akan menyerupai bentuk wadahnya. Misalnya kamu menampung air dalam ember, air akan mengisi bagian ember. Air akan berbentuk seperti ember. Misalkan kita isi dalam gelas, air juga akan seperti gelas ya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi matematika. Perkalian bilangan. Bentuk perkalian bilangan dengan angka 1. Misalnya 2 dikali 1. Sama artinya dengan 1 ditambah 1 sebanyak 2 kali. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Ingat, angka berapapun jika dikalikan 1 pasti hasilnya 1 kecuali dikali 0. Nah, kalau 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. 2 dikali 0 juga sama dengan 0. Angka berapapun jika dikalikan dengan 0 hasilnya akan 0 ya. Selanjutnya kita akan belajar SBDP gerak kaki. Kita akan menggerakkan kepala, tangan, dan kaki bersamaan. Cara melakukan gerakan pertama adalah sebagai berikut. 1. Lutut ditekuk. 2. Tangan direntangkan ke samping. 3. Kepala menengok ke kiri. Cara melakukan gerakan kedua yaitu sebagai berikut. 1. Kaki dibuka, kaki kiri bertumpu pada ujung kaki. 2. Tangan diayun ke atas dan ke bawah. 3. Kepala mendongak ke atas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa agar selalu giat belajar di rumah. Selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Selamat pagi, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.